مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai maradatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din wa li kulli waliyin wa li ahli masyarikil azim akrabiha bariha wa bahriha wa la nakhuzuhu ila muallif hadzal kitab hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'i wa talamidhi wa masyayikhi wa la jami'a syayikhina wa asatina wa ila jami'a abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa li khusuli maqasidina wa niyatana Allahumma ajirna fi ulumina wa amwalina wa auladina wa jami'i ataitana. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Ishfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alman. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala muallif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa 'ada alaina min barakatin bihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pemirsa pengajian online Pondok Pesantren Sabil Hasanah dimanapun Anda berada, para santri, para alumni, para wali santri yang senantiasa kami cintai, kami sayangi dimanapun engkau berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua, senantiasa memberikan kepada kita semua kasih sayangnya dan memberikan kita semua nikmat-nikmatnya, sehingga insya Allah
Setelah Idul Fitri ini kehidupan kita jauh lebih baik daripada sebelum Idul Fitri. Baik dalam artian secara zahir maupun batin. Baik dalam artian secara dunia maupun urusan akhirat. Sehingga para santri sekalian, walaupun sampai hari ini masih belajar dari rumah, semangatnya harus lebih baik daripada sebelum Lebaran. Istiqomahnya harus lebih baik daripada sebelum Lebaran. Karakternya harus lebih baik daripada sebelum Lebaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahim. Para permisa pengajian online yang dimuliakan Allah, mungkin 1 bulan kita libur ya pengajian, kita lanjut lagi terakhir kemarin di bulan Ramadan. Nah, di minggu ketiga, nah sekarang pertengahan Syawal. Ya, kita mengaji lagi. Insyaallah ustadz-ustadz yang lain juga sudah mulai ngaji semua. Kita mulai ngaji lagi, ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Baru sedikit masih pada bab keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Baik orang yang menuntut ilmu itu saat ini sudah mengajarkan ilmu atau masih terus menuntut ilmu. Jadi semuanya dapat keutamaan. Jadi yang menjadikan orang itu memiliki keutamaan karena ilmunya. Baik dia sebagai ulama maupun sebagai orang yang mencari ilmu. Jadi jangan merasa kecil hati walaupun sampai hari ini, walaupun sudah sepuh masih belajar terus, jangan kecil hati. Karena dia tetap akan mendapatkan keutamaan daripada ilmu. Yang kecil hati itu yang harusnya itu sadar dia tidak memiliki keutamaan ketika kita berhenti. Mengajarkan ilmu tidak, belajar juga sudah tidak. Nah, itu berhenti namanya. Ini harusnya kecil hati. Jadi kalau kita selagi sampai hari ini, walaupun sudah tua, belum mampu menjadi ulama, tapi tetap terus belajar, tetap terus menjadi santri sampai kapanpun, tidak pernah berhenti dari namanya belajar, insya Allah kita tetap mendapatkan kemuliaannya ilmu. Wa qala ba'du salafi khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Wa qala dan berkata siapa ba'du salafi sebagian ulama salaf. Ulama salaf ini ulama dulu. Bisa jadi ini masuk kalangan sahabat, bisa jadi juga masuk kalangan tabi'in, bisa jadi juga masuk tabi'in. Menurut Imam Nawawi yang disebut dengan ulama salaf itu ketika dia hidup di kurun waktu 300 Hijriah ke bawah. Itu disebut ulama salaf. Jadi ini ulama yang masih dekat dengan eranya Nabi Muhammad SAW. Khairul mawahibi adapun sebaik-baiknya pemberian itu al-aqlu akal. Wasyarul masoibi dan sejelek-jeleknya musibah. Wasyarul masoibi dan sejelek-jeleknya musibah itu al-jahlu kebodohan. Jadi kalau kita lihat di badan kita ini, kita punya wajah yang cantik, rambut yang indah, baju yang mahal, sarung yang indah, mungkin fisik yang kuat, badan yang sehat. Tapi yang paling bagus pemberian Allah yang ada dalam tubuh kita ini adalah akal pikiran. Yang nggak usah banyak-banyak alasan contohnya. Kalau misalnya kita ketemu ada cewek cantik,
rambutnya indah, pakaiannya indah, tahu-tahu dia termasuk orang yang junun, orang gila. Orang bilang mafi akal, nggak punya akal, atau akalnya nggak berfungsi. Kira-kira para santri sekalian mau nggak menikah dengan orang gila, walaupun dia cantik, walaupun wah tinggi, seksi misalnya kayak gitu. Tapi ya tadi sayang, akalnya nggak berfungsi. Insya Allah santri masih waras semua, insya Allah nggak mau. Santri yang masih waras semua, insya Allah nggak mau. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sehebat apapun zahir kita punya rumah hebat, kita punya mobil bagus, akalnya nggak berfungsi, nggak ada gunanya. Sama dengan halnya dunia seisinya ini tidak akan berguna bagi orang yang berakal, ya kan? Nggak ada gunanya. Orang yang berakal, orang yang tidak berakal maksudnya nggak ada gunanya. Karena orang yang tidak berakal bagi dia tidak ada bedanya indah maupun tidak indah, bersih maupun kotor, bagus maupun jelek, bagi dia sama. Bagi orang yang tidak berakal itu dianggap sama. Maka kalau kita melihat orang-orang yang gila, dia tidak, ketika dia lapar, pokoknya ada makanan, dia tidak memilih apakah itu makanan yang kotor atau makanan yang bersih, makan yang bergizi ataupun tidak, dia makan. Yang penting dia lapar. Begitu juga ketika dia mau tidur, dia tidak berpikir tempatnya bersih atau tidak, bakal masuk angin atau tidak, pokoknya dia tidur. Maka tidurnya seangger-angger, seenaknya sendiri, di teras sekolah, di teras toko, di pinggir jalan. Ini orang gila ketika dia tidak memiliki akal. Maka manusia yang tidak memiliki akal derajatnya sama dengan hewan, ya, sama dengan binatang. Bahkan bisa jadi lebih sesat daripada hewan. Sehingga pemberian yang harus selalu kita syukurin, ya, itu adalah pemberian akal, karena sebaik-baiknya pemberian. Nah, cuman akal ini akan berfungsi secara maksimal ya ketika diiringi dengan keimanan, keislaman, ya. Kalau sudah berbicara iman Islam itu urusannya hati. Ya, jadi tempatnya ilmu. Maka kalau orang yang tidak punya akal berarti dia tidak punya ilmu, karena nggak ada tempatnya untuk ilmu. Dan sebaik-baiknya musibah. Nah, sekarang kalau misalnya hari ini kita mengalami banyak musibah, negara di dunia ini sedang mengalami musibah corona, musibah banjir bandang, musibah ya seperti di Amerika sekarang sedang mengalami musibah demo besar-besaran, sehingga terjadi kebangkrutan dalam urusan ekonomi. Bahkan mungkin di tempat-tempat yang lain ada musibah kelaparan, musibah sulitnya air bersih. Ini masih belum seberapa dibanding dengan musibah kebodohan. Jadi yang paling jelek musibah itu adalah musibah bodoh. Karena apa? Karena musibah bodoh ini daya rusaknya luar biasa. Ada satu orang bodoh itu ketika mendapatkan sebuah informasi tidak di cross check, tidak diklarifikasi, langsung dia sebarkan kepada banyak temannya, ke media sosial. Akhirnya informasi itu dimakan oleh orang yang bodoh juga, akhirnya menyebar di seluruh dunia. Nah, bisa jadi juga seperti kasus kerusuhan di Amerika dan sebagainya. Itu karena ada peran sertanya orang bodoh. Karena sudah seperti itu. Sehingga tidak heran ketika ada sebuah negara, sebuah bangsa itu rusak oleh sebab
orang yang bodoh. Apalagi kalau yang bodoh itu adalah pemimpinnya. Maka hati-hati dengan kebodohan, karena hakikatnya kebodohan itu adalah musibah yang paling jelek. Waqala ba'duhum, ada waqala dan berkata siapa ba'duhum, sebagian daripada salaf. Waqala dan berkata siapa ba'duhum, sebagian daripada salaf, al ilmu, adapun ilmu. Hal ilmu, adapun ilmu itu amanun, sebuah kesentosaan, keamanan. Itu amanun, sebuah kesentosaan, keamanan. Min kaidi syaitoni, dari bujuk rayunya setan. Min kaidi syaitoni, dari bujuk rayunya setan. Wa khirzun, dan sebagai benteng. Wa khirzun, dan sebagai benteng. Min kaidil hasudi, dari bujuk rayunya orang-orang yang dengki. Min kaidil hasudi, dari bujuk rayunya orang-orang yang dengki. Wadalilul akli, dan sebagai petunjuknya akal. Wadalilul akli, dan sebagai petunjuknya akal. Kemudian ulama salaf di bagian yang lain beliau juga mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah sebuah keamanan dari sebuah kesentosaan, keamanan, rasa aman dari bujuk rayunya setan. Karena kalau setan itu sudah berhasil menguasai, membujuk daripada seseorang, maka akal tidak berfungsi. Karena pasti seseorang itu akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga ketika ada orang masih mengutamakan ilmu, memikirkan sesuatu itu berdasarkan ilmu, berpendapat berdasarkan ilmu, melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, maka di situ sebagai tanda bahwasanya dia itu aman dari bujuk rayunya setan. Jadi orang tersebut menunjukkan kalau misalnya setan tidak bisa menguasai dia, itu adalah ketika dia melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Jadi ilmu itu sebagai bentuk rasa aman daripada setan. Kemudian juga sebagai benteng dari orang-orang yang hasud. Orang yang punya ilmu itu tidak mudah dihasut. Orang yang punya ilmu tidak mudah dihasut. Jadi dia lebih berpikir ilmiah. Karena hakikatnya orang yang hasut itu gak ada untungnya. Ya sama dengan ada orang merasa susah, merasa sakit ketika saudaranya mendapat sebuah kenikmatan. Ini kan kalau orang bilang itu namanya bodoh, goblok. Harusnya ketika ada saudaranya itu mendapatkan kenikmatan, kita harusnya ikut senang. Ya, contoh kita punya tetangga pengangguran. Selama pengangguran, kalau ada apa-apa dia mengeluh kepada kita. Sulit makan, dia minta tolong kita. Butuh biaya, dia pinjam dengan kita. Kemudian suatu saat dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diterima di sebuah perusahaan, dia akhirnya bisa bekerja. Akhirnya dia bisa bekerja. Nah, ketika sudah seperti itu, maka akhirnya dia menjadi orang yang mandiri, tidak lagi butuh dengan kita, tidak lagi minta hutangan dengan kita, tidak. Nah, kita sebagai tetangganya bagaimana? Harusnya merasa senang, alhamdulillah, saudara saya yang di sebelah rumah sekarang sudah bisa cari uang sendiri, sudah dapat nikmat dari Allah Subhanahu, rezeki dari Allah lewat pekerjaannya, sehingga tidak perlu lagi meminta pertolongan saya, meminta bantuan. Harusnya senang. Nah, ketika ada orang yang mendapat nikmat tersebut, kok ada tetangganya yang iri, dengki, hasut, sehingga merasa sakit, merasa kepanasan. Nah, ini namanya orang yang tidak rasional. Orang yang tidak rasional. Maka orang yang punya ilmu pasti dia akan dijaga dari sifat iri, dengki. Jadi dia tidak mudah dihasut oleh temannya, oleh saudaranya. Nah, kemudian ilmu juga itu sebagai dalilul akli, sebagai petunjuk kalau dia punya akal. Ya, jadi kalau nandain orang itu berakal atau tidak, ya dia punya ilmu atau tidak. Ketika dia dikasih
sebuah problem, dia menyelesaikan problem itu dengan ilmu atau dengan nafsunya. Kalau dia menyelesaikan problem itu dengan nafsunya, maka berarti dia tidak punya akal. Karena hakikatnya ilmu itu adalah dalilul aqli, petunjuknya akal. Jadi dalilul aqli. Ya, jadi tandanya orang itu berakal apa? Ya punya ilmu, punya ilmu. Jadi kalau misalnya ada ngaku berakal, tapi nggak mau belajar, tidak mau menggunakan ilmunya, yang diturutin nafsunya saja, maka dia termasuk golongan yang mafi akal, yang tidak punya akal. Bahkan ya bisa jadi orang yang punya akal tapi tidak menggunakan akalnya, hanya menggunakan nafsunya saja, itu ya lebih sesat daripada an'am, daripada hewan. Wa ansyada fi ma'nahu, ansyada dan membuat syairan, membuat lagu siapa ba'duhum fi ma'nahu, di dalam makna ungkapannya ba'duhum, fi ma'nahu, di dalam maknanya qaul ba'duhum. Ma'ahsanal aqla wal mahmudu man aqala wa aqbahal jahalu wal mazmumu man jahila falaysa yaslahu nutqul mar'i fi jadali wal jahalu yafsuduhu yauman idza su'ila wal ilmu ashrafu syai'in lahu rajulu malam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Terus ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqala, alangkah bagusnya akal. Ma ahsanal aqla, alangkah bagusnya akal. Wal mahmudu, adapun orang yang dipuji itu man aqala, orang yang punya akal, orang yang berakal. Jadi yang paling bagus itu, yang bagus, yang indah itu adalah akal. Tapi nanti yang akan mendapatkan pujian itu bukan akalnya, orang yang punya akal. Ada orang pinter, sebenarnya yang hebat apanya? Akalnya. Akalnya. Tapi yang dipuji siapa? Orang yang punya akal yang hebat. Pak Habibie hebat sekali. Padahal yang hebat itu akalnya Pak Habibie. Ketika kita berbicara Pak Habibie, itu kan Pak Habibie secara keseluruhan, secara fisik. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tetapi yang hebat dari Pak Habibie adalah akalnya. IQ-nya di atas 200. Tidak banyak di seluruh dunia yang punya IQ di atas 200. Berarti akalnya yang hebat. Nah, siapa yang dipuji? Pak Habibie-nya. Pak Jokowi, akalnya Pak Jokowi yang hebat. Yang dipuji siapa? Pak Jokowinya. Jadi siapapun yang hebat, yang memiliki ilmu yang hebat, padahal sebenarnya yang hebat itu akal, tapi yang mendapatkan pujian adalah orang yang memiliki akal tersebut. Wa akbahal jahlu, dan alangkah jeleknya kebodohan. Wa akbahal jahla, dan alangkah jeleknya kebodohan. Wal mazmumu, adapun orang yang dicaci, yang dihina. Wal mazmumu, dan adapun orang yang dicela, yang dihina, itu man, orang jahila yang bodoh, siapa man. Begitu juga yang jelek itu kebodohan. Yang bodoh itu adalah yang jelek itu adalah kebodohan. Manusia itu nggak ada jelek, karena manusia itu hakikatnya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, sama. Yang menjadi berbeda itu adalah ilmunya, yang menjadi berbeda itu adalah keimanannya, yang menjadi berbeda itu adalah agamanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sini menunjukkan bahwasanya kamu sekalian itu sama, cuman yang akan membedakan kamu mulia atau tidak mulia di matanya Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Kalau sudah berbicara ketakwaan, itu hubungan antara ilmu, iman dan amaliyah. Ilmu, iman, amaliyah. Ya, pengetahuan, kemudian lagi keyakinan, keimanan kita, kemudian prakteknya. Itu yang akan menjadikan kita berbeda. Nah, orang yang jadi sebenarnya dalam diri manusia itu yang paling jelek itu adalah bukan orangnya.
Maka para guru, para ustadz dimanapun berada, ketika menjumpai anak atau santri yang bodoh, yang jahil, itu jangan yang diserang adalah fisiknya. Karena hakikatnya yang jelek itu adalah kebodohannya. Maka harus diserang adalah kebodohannya. Maka ketika memberi nasihat, itu serang sisi bodohnya. Apa yang menjadikan dia bodoh? Sehingga akhirnya dia menyadarin bahwasanya dia bodoh, kemudian dia akan meninggalkan kebodohan itu menuju menjadi orang yang tidak lagi bodoh. Karena hakikatnya, ya kan, yang jelek itu adalah kebodohan. Yang jelek itu adalah kebodohan. Tapi yang lagi-lagi dimanapun yang dicela adalah orang yang bodoh. Wah, kamu bodoh, kamu tolol dan sebagainya. Maka kalau nggak kepingin mendapatkan celaan, ya jauhi dari sifat bodoh. Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadali. Falaisa, maka tidak ada itu yasluhu patut, pantas. Apa nutqul mar'i, ucapannya seseorang fi jadali, di dalam berdebat. Apa nutqul mar'i, ucapannya seseorang fil jadali, di dalam berdebat. Wal jahlu, dalam keadaan adapun sifat bodoh. Wal jahlu, dalam keadaan adapun sifat bodoh itu yusidu, sedang merusak. Itu yusidu, sedang merusak. Apa al jahluhu, terhadap al mar'u, hu terhadap al mar'u. Yauman, pada suatu hari. Idza su'ila, ketika ditanya siapa al mar'u. Idza su'ila, ketika ditanya siapa al mar'u. Maka orang yang bodoh itu tidak pantas untuk dimintai pendapat, diajak untuk berdiskusi. Jadi la yasluh di sini intinya jangan dijalanin. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah, jangan tanya dengan orang bodoh, karena pendapatnya itu la yasluh, falaisa yasluh, tidak layak untuk diterima. Jadi kalau misalnya mau bertanya, ada masalah, mau bertanya atau berdiskusi, ya cari orang yang tidak sedang dihinggapi penyakit bodoh. Kalau dia sedang dihinggapi penyakit bodoh, jangan diajak diskusi. Jangan diajak ke diskusi. Karena yang akan keluar dari ucapannya, dari jawabannya itu adalah berdasarkan kebodohan. Karena dia sedang dirusak dengan sifat bodoh. Maka perintahnya Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang punya ilmu. Ahla dzikri di sini adalah ulul ilmi. Silakan dilihat di tafsir Jalalain, bukan orang yang tukang zikir. Ya mungkin masuklah orang yang selalu berzikir, yang tidak mendekatkan zikir kepada Allah, itu adalah orang yang berilmu. Jadi di sini kriteria ulama itu diantaranya ahlu zikir. Ya, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa mungkin Allah ini menyebutkan itlaqul juz wa iradatul kul, menyebutkan sebagian sifat daripada ulama, tetapi yang diinginkan adalah ulamanya. Sifatnya ulama adalah ahlu zikr. Jadi yang disebut ulama itu orang yang ahlu zikr, orang yang takut kepada Allah, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ulul ilmi, orang yang tawaduk, yang rendah diri. Banyak kriterianya, diantaranya ahlu zikr. Ya kan, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena ada pengertian lain. Akal itu juga punya, Allah menyebutkan akal juga dengan istilah zikr. Jadi di antara nama akal adalah pengingat. Ya, lubun, ya kan. Ada yang bermakna zikr, ada yang bernama akal, ada yang bernama fikr dan sebagainya. Ada yang mengartikan itu nama, ada yang mengartikan itu fungsi daripada akal. Maka ahlu zikr. Jadi ahlu zikr di sini, kalau zikr bermakna akal, berarti orang-orang yang memiliki akal, ahli akal. Jadi bertanyalah kepada orang yang memiliki akal, berarti orang yang berilmu, ahlul ilmi. Maka jangan berdebat, berdiskusi
Ketika kita meminta sebuah permasalahan, pertanyaan terhadap sebuah permasalahan kepada orang yang sedang didera, sedang menderita penyakit kebodohan. Gak pantas. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajulun. Wal ilmu, adapun ilmu itu asyrafu syai'in, sesuatu yang paling mulia. Itu asyrafu syai'in, sesuatu yang paling mulia, nala yang mendapatkan hu terhadap syai' siapa rajulun, seorang laki-laki. Jadi orang laki-laki itu disebut laki-laki itu karena dia bisa memiliki ilmu, bisa mendapatkan ilmu, bukan karena hartanya banyak, bukan karena fisiknya kuat, bukan karena dia bisa menggait cewek cantik, bukan. Tapi yang disebut rojulun di situ adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang mendapatkan ilmu. Man, adapun barang siapa itu lam yakun tidak ada, itu fihi padaman. Man, adapun barang siapa itu lam yakun tidak ada, itu fihi padaman apa ilmu, apa ilmu lam yakun maka tidak ada siapa man itu rojulan sebagai disebut orang laki-laki. Itu rojulan disebut sebagai laki-laki. Maka kalau kembali dari syair ini, dalam Al-Quran ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bisa kita kaitkan dengan syairan ini, ar-rijal di sini adalah orang laki-laki yang berilmu. Pasti adalah qawwamuna 'alan nisa. Dia pasti akan menjadi pemimpin daripada orang perempuan. Apa maksudnya menjadi pemimpin? Qawwam di sini adalah dia bisa bertindak adil. Ya, menjadi imam yang adil, pemimpin yang adil. Karena apa? Karena tindakannya, kepemimpinannya, keputusannya ketika dia memimpin perempuan, menjadi imamnya perempuan, dia dasarkan kepada ilmu, bukan kepada hawa nafsu. Maka Allah mengatakan ar-rijal, bukan mengatakan az-zakar, ya kan? Tapi ar-rijal. Jadi syaratnya ya disebut ar-rijal, disebut dengan rojulun, syaratnya punya ilmu. Maka ada makalah atau mungkin hadis ya ini masuk. Subbanul yaum rijalul ghad. Pemudanya hari ini itu adalah orang rojulnya masa depan. Jadi kalau hari ini kita masih kategori subban, pemuda, maka ke depan kita bisa menjadi rojulun. Nah, rojulun di sini kita bisa mencapai derajat rojulun, kita harus punya ilmu. Para pemuda harus memperkaya keilmuannya agar bisa menjadi rojulun ghad. Subbanul yaum rojulul ghad. Ya, jadi biar dia bisa menjadi rojulun di masa yang akan datang, maka harus belajar, harus nuntut ilmu. Ya, jadi bukan berarti secara otomatis hari ini muda, besok akan menjadi orang tua. Enggak, harus belajar biar menjadi rojul. Kan di sini kan malam yakun fi ilmun lam yakun rojulan. Dikatakan oleh ba'du salaf, orang yang tidak punya ilmu tidak bisa disebut orang laki-laki. Ya, tidak bisa disebut orang laki-laki. Karena orang laki-laki itu dominasi ilmunya, dominasi akalnya harus lebih daripada dominasi nafsunya. Kalau dominasi nafsunya yang lebih daripada akalnya, maka tidak bisa disebut dengan laki-laki. Walaupun secara fisik dia laki-laki. Ta'lam ala ilma wa'mal ya uhayya bihi. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Ta'lam, belajarlah siapa kamu al ilma terhadap ilmu. Ta'alam, belajarlah siapa kamu al ilma terhadap ilmu, wa'mal, dan beramallah siapa kamu ya uhayya bih. Ya uhayya, wahai saudara kecilku. Wa'mal, dan beramallah siapa kamu ya uhayya, wahai saudara kecilku, bihi, dengan ilmu. Ya, kita saudara kecil. Saudara kecil adalah karena kita memang membaca kitab ini jauh jika dibandingkan dengan ba'du salaf, usia kita jauh lebih muda. Maka belajarlah ilmu, kemudian mengamalkannya ilmu tersebut. Fal ilmu, maka adapun ilmu itu zainun, perhiasan.
Wal ilmu maka adapun ilmu itu zainun perhiasan liman bagi orang bil ilmi yang dengan ilmu, liman bagi orang bil ilmi yang dengan ilmu, qad amila sungguh telah mengamalkan siapa man, qad amila sungguh telah mengamalkan siapa man, qad amila dan sungguh telah mengamalkan siapa man. Belajarlah ilmu dan amalkan ilmu tersebut, karena hakikatnya ilmu itu akan menjadi perhiasan orang yang mengamalkan ilmu. Logikanya gini, orang punya sesuatu yang ada dalam dirinya tapi nggak diamalkan, siapa yang akan tahu? Ibu-ibu punya perhiasan emas di dalam lemarinya, nggak pernah dipakai. Siapa yang tahu kalau ibu-ibu punya perhiasan? Ya, kita punya ilmu dalam diri kita, nggak pernah kita amalkan, ya kan? Bahkan kita mengamalkan sebaliknya dari ilmu yang kita miliki. Ya kan? Siapa yang akan memuji kita? Punya akal tapi akalnya nggak digunakan. Sedangkan orang yang dipuji itu orang yang memiliki akal, orang yang menggunakan akalnya. Maka amalkan ilmu, ya kan? Ketika kita punya ilmu bahwasanya kalau punya harta itu sebagian harus disedekahkan, kita amalkan. Maka orang akan memuji kita, ya, orang menganggap hebat kita. Bukan berarti kita niatkan karena beramal itu ingin dipuji, bukan. Paling tidak perhiasan itu adalah membedakan antara orang yang beramal dengan yang tidak beramal. Ya. Jadi perhiasan itu sebagai zainun, itu sebagai pembeda. Paling tidak pembeda di matanya Allah Subhanahu wa taala, minimal. Jadi kalau orang punya ilmu banyak tapi yang beramal daripada ilmunya ya mungkin nggak banyak. Nah, maka di situ nanti akan menjadi bedanya adalah zainun, ada perhiasan. Jadi kalau pengen ilmunya menjadi perhiasan, maka ilmunya diamalkan. Ya, perhiasan yang dimaksud dengan perhiasan ini bentuknya banyak. Bisa berefek terhadap pujian, bisa berefek terhadap kewibawaan, bisa berefek terhadap mahabbah. Jadi orang yang diberi Allah zainun oleh sebab ilmunya, karena dia amalkan ilmunya, akan menimbulkan orang lain itu memujinya, atau menyebabkan orang lain merasa segan dan sungkan terhadap orang tersebut, atau menyebabkan orang lain akan punya rasa cinta terhadap orang tersebut. Itu kalau dia punya ilmu dan ilmunya diamalkan. Jadi kalau misalnya kepingin tahu rahasianya mengapa Habib Lutfi, Habib Umar itu banyak yang mencintai beliau, itu karena beliau memiliki zainun, perhiasan, karena beliau mengamalkan ilmunya. Akhirnya banyak yang mahabbah. Kalau cuma sekedar mohon maaf pinter ceramah saja tapi tidak mengamalkan, ya belum tentu banyak yang mahabbah. Apalagi mohon maaf sekarang banyak dai-dai media, ya, penceramah di televisi itu kan yang disampaikan semuanya ilmu, tapi mungkin orang melihat tidak diamalkan, hanya disampaikan saja di televisi. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kan seiring dengan masa muncul yang baru lagi, akhirnya tenggelam, muncul yang baru lagi tenggelam. Akhirnya sekarang kemana coba? Satu televisi sebagian tetap bertahan. Mungkin ketika memang di antaranya kan ada yang diamalkan juga ilmunya. Tapi yang dia cuma mengandalkan pinter ngomong saja, retorika bicara saja, selesai. Ketika ilmu yang dia sampaikan tidak diamalkan. Akhirnya apa? Ya cuman karena orang kenal dan orang tahu, karena populer lah kalau bahasa kita ya, karena dibantu oleh media televisi. Jadi bukan apa yang disampaikan sampai ke dalam hati karena diamalkan, tidak. Tapi kalau sosok Habib Umar bin Hafidh, Habib Lutfi, Habib Munzir almarhum, al-maghfurlah, karena apa? Diamalkan.
ngomongnya nggak banyak tapi amalnya yang banyak. Semoga kita dijadikan orang yang berakal, yang berilmu dan bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Sehingga Allah akan memberikan perhiasan dari ilmu tersebut kepada kita. Perhiasan bisa jadi mungkin menyebabkan kita dipuji orang lain. Perhiasan bisa jadi Allah memberikan kewibawaan kepada kita. Perhiasan bisa jadi menyebabkan orang mahabbah terhadap kita. Atau paling tidak perhiasan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diceritakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ta'allamu al-ilma fa in ta'allumahu hasanatun. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamu, belajarlah siapa kamu sekalian. Ta'allamu, belajarlah siapa kamu sekalian al-ilma terhadap ilmu. Fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya orang yang mempelajari ilmu, bahwa sesungguhnya mempelajari ilmu itu hasanatun, sebuah kebaikan. Itu hasanatun, sebuah kebaikan. Mu'adz mengatakan belajarlah ilmu, karena belajar ilmu itu adalah sebuah hasanah, sebuah kebaikan. Intinya dapat menghasilkan pahala, amalan soleh. Ya. Wa talabahu, dan orang yang mencari ilmu, wa talabahu, dan mencari ilmu itu ibadatun, ibadah. Belajar, ibadah. Terus kemudian sudah belajar, tahu-tahu ada yang nggak punya, kita cari. Ilmu yang kita belum punya kita cari. Namanya tolib. Tolabahu, mencari ilmu. Itu ibadatun, ibadah. Sehingga para santri yang tinggal di pondok, selagi niatnya adalah tolabul ilmi, maka dia itu dicatat ibadah terus. Selagi niatnya nggak berubah. Ya, jangan sampai niatnya nyari ijazah, nyari lulus, nyari tamat, tapi niatkan mencari ilmu. Jadi ketika dia belajar, ketika niatnya tolabul ilmi, berarti dia sudah niat beribadah. Kemudian ketika di tengah-tengah tolabul ilmi dia belajar mutolaah, maka dia sudah melakukan hasanah, kebaikan. Wa mudzakaratahu, dan adapun mengingat-ingat ilmu, berdiskusi. Mengingat-ingat ilmu, berdiskusi, mudzakarah, ya kan? Saling mengingat ilmu, itu tasbihun, membaca tasbih. Itu tasbihun, membaca tasbih. Wal bahsu, adapun membahas anhu, tentang ilmu. Wal bahsa adapun membahas anhu, tentang ilmu, itu jihadun, jihad. Itu jihadun, jihad. Wa badlahu, dan sesungguhnya memberikan ilmu. Wa badlahu, dan sesungguhnya memberikan ilmu itu qurbatun, sebuah mendekatkan diri kepada Allah. Itu qurbatun, mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limahu, dan sesungguhnya mengajarkan ilmu. Wa ta'limahu, dan sesungguhnya mengajarkan ilmu, liman kepada orang. Liman kepada orang, la ya'lamu, yang tidak mengetahui siapa manhu terhadap ilmu. La ya'lamu, yang tidak mengetahui siapa manhu terhadap ilmu. Itu sedekahun, sedekah. Itu sedekahun, sedekah. Itu sedekahun, sedekah. Maka para santri yang benar niatnya, ya, yang betul-betul dan sungguh-sungguh tinggal di pondok, bukan cuma numpang tidur dan numpang makan, maka dia akan mendapatkan ini semua. Akan dicatat sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan ibadah, sudah bertasbih, sudah berjihad, sudah kurbah mendekatkan diri kepada Allah, dan sudah bersedekah. Maka wajar kalau ada santri kok waktu mondok dia meninggal, dia disebut dengan orang yang mati syahid dunia. Syahid dunia itu ya tetap dimandiin, tetap dikafani, tetapi nanti di akhirat tidak dihisab. Beda dengan syahid dunia akhirat, syahid akhir seperti orang yang jihad, ya. Jadi sangat beruntung sekali orang yang mondok. Kalau orang yang belajar sekolah aja bagaimana?
Apakah sama? Ya tinggal dilihat aja. Rata-rata orang yang sekolah itu kan bukan mencari ilmu, ngejar ijazah. Coba kalau misalnya nggak disyaratkan harus tamat SMP untuk orang bisa masuk SMA, mungkin nggak ada yang sekolah di SMP. Coba kalau misalnya mau kuliah itu tidak disyaratkan harus tamat SMA. Ya, yang mau daftar kuliah yang penting punya ilmu. Mungkin SMA, SMP itu sepi. Karena rata-rata ya sebagian ya karena ijazah. Ya ada juga yang karena memang biar mendapatkan ilmu. Tapi biasanya ketika sudah SMA, apa yang dipelajari di SMP itu lupa. Sudah nggak diingat-ingat lagi, sudah ganti pelajarannya ketika di SMA. Berbeda kalau orang mondok. Orang mondok itu pelajaran yang dipelajarin di awal dia mondok itu terus akan diolah, terus akan harus diingat-ingat sampai dia tamat mondok. Ya diajarin cara wudhu, terus harus diamalkan cara wudhu, cara sholat, terus harus diamalkan cara sholat, walaupun dia sudah tidak di pondok. Nggak ada ceritanya sudah selesai mondok tidak lagi harus wudhu, nggak ada. Tapi ya lagi-lagi ada juga orang mondok itu ya niatnya tidak benar, tidak tulus. Ya lagi-lagi karena ijazah tadi, jangan. Jadi para santri semua mumpung belum, nanti menjelang masuk pondok diperbarui lagi niatnya, diperbaiki niatnya. Jadi betul-betul kalau kamu datang ke pondok, kesabilah salah li thalabil ilmi, untuk menghilangkan kebodohan, untuk mencari ridho Allah, li tafaqquhi fiddin, untuk mendalamin ilmu agama. Ya. Jadi niatnya mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, mencari ridho Allah, mendalami ilmu agama. Itu niatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika kamu mencari ilmu, mengejar ilmu, kamu dinilai ibadah. Ketika kamu belajar, kamu dinilai sudah melakukan kebaikan. Berapa kali pun kamu belajar, maka berapa kali juga kebaikan dicatat. Ketika kamu mengingat-ingat pelajaran, belajar bersama teman kamu, maka kamu dinilai sudah bertasbih. Ketika kamu itu sedang bahsul masail, ya, kamu dianggap berjihad. Ketika kamu ajarkan ilmu kamu kepada adik kelas kamu dianggap sudah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ketika kamu mengajarkan ilmu kamu, maka kamu dianggap sudah bersedekah. Luar biasa fadilahnya orang yang mondok. Tidak semua orang yang punya kesempatan untuk bisa mendapatkan 6 kebaikan sekaligus seperti ini. Waqala, dan berkata siapa Al-Fudailu bin Iyadin, Fudail bin Iyad, Al-Fudailu bin Iyadin, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Alimu muallimin yud'a kabiran. Alimu muallimin, adapun orang alimnya orang yang mengajar. Alimnya orang yang mengajar. Alimu muallimin, adapun orang alimnya, atau alimun, adapun orang alim, muallimun yang mengajar, itu yud'a akan dipanggil. Yud'a akan dipanggil, diundang. Siapa? Alimun, muallimun. Kabiron sebagai orang yang besar. Kabiron sebagai orang yang besar, pembesar. Fi malakutis sama'i, di dalam kerajaan malakutis sama, di dalam kerajaan langit, di alam malakutnya langit atau di kerajaan langit. Fi malakutis sama'i, di dalam kerajaan langit. Jadi ada orang alim, kemudian dia mengajar. Nah, orang alim ini ada 2. Alim di sini berarti punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu ada 2, ada yang mau mengajar, ada yang tidak mau mengajar. Di sini alim muallim, alim yang muallim, orang yang punya ilmu tapi dia mau mengajar.
maka dia akan dipanggil sebagai pembesar, orang gedean di langit. Jadi tokoh pembesar. Ya kalau misalnya orang alim saja tapi tidak mau mengajar, ya tidak dipanggil sebagai kabiron. Maka biar dipanggil sebagai kabiron, orang-orang yang alim harus mengajarkan ilmunya. Nah, tinggal nanti frekuensi mengajarnya atau presentase ilmu yang diajarkannya seberapa banyak, ya tergantung kemampuannya. Karena tidak semua ilmu yang kita dapatkan di pesantren itu bisa kita ajarkan. Karena ya lagi-lagi keterbatasan kemampuan santri. Ya kan? Ada yang memang menguasai, ada yang tidak menguasai. Kalau misalnya memang kita tidak menguasai, jangan dipaksakan. Kalau pengen kita mau mengajarkannya, ya mutola'ah dulu. Belajar lagi dengan ustadz, dengan guru yang ada. Ya, kemudian sebelum kita mengajarkan kepada orang lain. Ya jangan dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan ujung-ujungnya karena gengsi. Karena gengsi. Masa tamatan pondok nggak bisa ngajar. Akhirnya mengajarnya bukan karena memang dia menguasai yang akan diajarkan, tetapi karena gengsi. Akhirnya ngarang jadinya. Ngarang. Jangan sampai. Waqala dan berkata siapa Sufyanu bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Waqala dan berkata siapa Sufyanu bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Arfa'un nasi, adapun manusia yang paling tinggi derajatnya. Arfa'un nasi, adapun manusia yang paling tinggi indallah di sisinya Allah, apanya manzilatan, derajatnya, kedudukannya, apanya manzilatan, derajatnya atau kedudukannya. Itu man orang kana yang ada siapa man, itu man orang kana yang ada siapa man, itu bainallahi, di antara Allah, wa baina ibadihi, dan di antara hamba-hambanya Allah. Karena yang ada siapa man, itu bainallahi, di antara Allah, wa baina ibadihi, dan di antara hamba-hambanya Allah. Wahum, adapun mangkana bainallahi wa baina ibadihi, wahum adapun mangkana bainallahi wa baina ibadihi, itu al-anbiya'u, para nabi. Itu al-anbiya'u, para nabi, wal ulama'u, dan para ulama. Wal ulama'u, dan para ulama. Wal ulama'u, dan para ulama. Sufyan bin Uyainah mengatakan, arfa'un nasi indallahi manzilatan mangkana bainallahi wa baina ibadihi wahum al-anbiya wal ulama. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah orang yang mampu menjadi penghubung antara Allah dan hambanya Allah. Siapa? Yang pertama para nabi. Orang yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada hamba-hambanya Allah. Siapa? Nabi. Orang menyampaikan ilmu dari Allah kepada hamba-hambanya siapa? Nabi. Nah, ketika nabi sudah tidak ada, sudah tidak lagi dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meneruskannya? Para ulama. Sehingga ulama itu punya tugas, itu adalah menyampaikan ilmu dari Allah kepada hamba-hambanya. Dari mana? Dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari nasihatnya para ulama-ulama yang sebelumnya. Ulama-ulama yang sebelumnya kan sudah menyampaikan dari yang sebelumnya, sampai sanadnya muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang disampaikan adalah ilmu dari Allah. Ilmu dari Allah disampaikan kepada hamba-hambanya Allah. Itu sebenarnya yang akan menjadikan orang itu memiliki tempat yang tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan, bukan menvonis. Bukan menvonis, mencaci maki dari orang lain, enggak. Kita tidak punya tugas untuk menilai orang lain. Kita tidak punya tugas membodoh-bodohkan, mencaci maki, menghina orang lain. Hamba-hambanya Allah tidak. Tugas kita biar kita menjadi orang yang lebih tinggi dibandingkan yang lain adalah menjadi penghubung antara Allah dengan hambanya. Sehingga kalau misalnya ada hambanya yang tersesat, yang tidak mengerti jalan, maka kita harus mampu memberikan jalan, petunjuk lewat ilmu-ilmu kita, ya.
memberi nasihat sehingga dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti yang dilakukan oleh para nabi, walaupun mungkin hanya seujung jarinya apa yang dilakukan oleh nabi yang bisa kita lakukan. Ya kan? Tapi paling tidak kita terus berikhtiar mampu menjadi penghubung bainallah wa baina ibadihi. Insyaallah kita akan menjadi arfa'un nas manzilatan indallah. Wa qala aidan wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim